Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi untuk rekan-rekan alumni semua. Selamat datang di agenda sharing alumni ya, inspirasi alumni pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sama-sama saksikan, kita sama-sama saksikan, pelajari nanti dari para senior kita bisa menjadi inspirasi untuk kita nanti di kemudian hari itu seperti itu. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada para junjungannya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, kita untuk sama-sama membaca Bismillah dulu ya, basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita mulai ke agenda materi, mungkin insya Allah akan ada sambutan dulu ya, sepatah dua patah kata dari Ketua Ikatan Alumni STM Pembangunan Bandung atau SMKN 1 Cimahi, pada Kang Ia Mufti. Kami persilahkan. Turun Kak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, Kang Sediana, hari ini pagi ini kita bisa satu rahim dan subhanallah membawa warna tersendiri gitu. Mudah-mudahan silaturahim ini sebagaimana yang diinginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memperpanjang usia dalam konteks kebermanfaatan dan juga memperbanyak rezeki berkah juga melimpah. Amin ya rabbal alamin. Inspirasi ini diperuntukkan untuk siswa penerima manfaat. Alhamdulillah, di program Bakti Alumni ini ada sekitar 82 anak dengan berbagai macam cerita yang diinventarisir oleh Milan. Dan barangkali di sebagian dari kita agak kaget gitu dengan kondisi dari kita yang dari awal tidak memiliki orang tua, ada yang harus berjalan ke sekolah dari Kindi, Cember, ada yang punya HP, ada yang macam-macam, dan dari yang mulai ada setidaknya dalam Ramadan ini Ikatan Alumni kita jadikan titik tolak untuk lebih istilahnya yang Sunda adik-adik kita. Mudah-mudahan kedepannya juga ada berbagai bantuan dan bersama materi gitu dan belajar. Setelah Ramadan, tidak hanya bulan Ramadan, kita akan terus panjang mereka cinta kita. Oleh karena itu yang 82 orang ini akan alumni ada pembinaan dengan pembinaan soft skill lewat inspirasi alumni, sehingga adik-adik bisa mengetahui situasi dunia kerja bagaimana atau bagaimana bisa beradaptasi dari lingkungan sekolah dengan lingkungan industri yang jelas kultur yang sangat berbeda. Jadi mudah-mudahan sangat berharap adik mobil khusus yang menerima bisa sekolah bisa lebih mandiri, bisa mensupport keluarga masing-masing, dan hal seperti ini sangat dan bagaimana bermanfaatkan sesuatu menandakan baik atau tidaknya sesuatu. Karena yang paling baik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi sama. Jadi sebelum kita mulai tadi sempat dialog juga dengan berbagai macam latar belakang alumni, karena kami dan Kang Syari juga kamu tidak subhanallah kita hadiri proses puasanya Kang Yanjan karena menambah
cakrawala, pengalaman yang luar biasa. Dan terus terang dingah pisan nih, bahagia sekali bisa silaturahim meskipun dalam konteks virtual gini, tapi kehangatannya masih kehangatan persaudaraan, spirit yang sama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi alma mater, lebih khusus bagi adik ke depannya ini sangat terasa. Mudah-mudahan ini bisa kita jaga semangat kebersamaan seperti ini, terutama dalam konteks pembinaan untuk adik-adik penerima manfaat ke depan, insya Allah. Dan sebelum nanti di launching untuk program adik asuh gitu, jadi kita ingin memberikan apa istilahnya teh, bukti dulu kita melakukan begini sebelum nanti meminta support dari alumni yang lainnya. Karena kalau setiap kegiatan kita minta support, jadi kesan itu jadi kiraan saya, kemudian kesana, kemudian kesannya itu jadi gimana gitu. Jadi berharap kita berusaha dengan kemampuan, dengan potensi yang ada, berjalan dulu program untuk kemudian nanti diinformasikan kepada akang teteh para alumni. Mudah-mudahan dengan itu mereka bisa tergerak dan bisa mensupport kegiatan seperti ini. Atur nuhun Kang Irfan, Kang Dasep, Kang Yanyan Utamina sebagai pemateri, mundal pisan meskipun beberapa saat sebelum memulai ini saya ngobrol-ngobrol, tapi mundal pisan, alhamdulillah. Demikian barangkali bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Kang Iya tadi atas sambutannya. Bagus ya tadi, jadi memang kita insya Allah nanti di kemudian hari juga ya, memang diharapkan adanya peranan dari Ikatan Alumni ini juga bisa lebih berdampak luas. Salah satunya tadi yang sempat disinggung yaitu untuk program adik asuh ya, insya Allah ya tidak ada halangan mungkin ya dalam waktu dekat. Jadi nanti kita akan akan ada program adik asuh yang mana nanti ada alumni yang mungkin menjadi kakak asuh gitu ya, jadi adik-adik kita yang masih menjadi siswa aktif di sekolah saat ini gitu ya, yang memang kondisinya perlu untuk uluran tangan kita semua sebagai alumni seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tidak perlu panjang lebar lagi, kita akan lanjutkan ke sesi materi. Di sini kita insya Allah ada 2 pemateri ya yang sangat luar biasa nih, sudah banyak pengalamannya yang bisa akan dibagikan. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dan kami harapkan juga nanti untuk sesi ini bisa interaktif. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya, baik itu yang bertanya langsung mungkin yang ikut di forum Zoom, atau mungkin yang live streaming juga ya ada, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Silahkan bisa langsung ditanyakan saja, bisa langsung saja gitu ya, maksudnya ditanyakan, tidak perlu menunggu sesi pertanyaan. Nanti pertanyaan akan kami bantu untuk bacakan dan disampaikan kepada pemateri. Baik, yang pertama itu ada pematerinya, yaitu ada Kang Yan Yan ya, dari alumni Teknik Pendingin angkatan 16. Assalamualaikum Kang Yan Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum sehat Kang rencana Yan Yan. sadayana teh. Alhamdulillah sehat walafiat Kang Irfan. Alhamdulillah. Sama yang kedua yaitu ada Kang Dahef Safaat. Assalamualaikum Kang Dahef. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Kang Dahef. Alhamdulillah, lapar dikit. Iya, lagi jam-jam rada karaos lah ya. Memang di jam-jam segini luar biasa. Baik, ini insya Allah ya Kang Yanya dan Kang Dahef nanti akan berbagi dengan kita semua, mencurahkan segala macam hal yang mungkin pernah dialami, dan juga apa saja ya pelajaran yang mungkin bisa diambil sehingga nanti kita para generasi muda lah gitu ya, junior-juniornya yang insya Allah nanti bisa melanjutkan jejak-jejak sukses dari para akang-akang kita ini gitu, seperti itu. Namun untuk sebelumnya mohon izin akan saya sampaikan dulu ya. Mungkin mohon maaf tidak ditampilkan, akan saya bacakan saja.
dikarenakan ini share screen-nya rada ada kendala teknis. Baik, untuk pemateri kita pertama yaitu ada Kang Yan Yan, alumni Teknik Pendingin angkatan 16, yaitu 16 berarti tahun 1989 sampai 1993 ya Kang Yan Yan ya, lulus tahun 93. Terus, hebat. Betul. Ya. Kemudian untuk pengalaman kerjanya di berbagai macam perusahaan, mulai dari eh, awal lulus ya di PT Karya Intertek Kencana, kemudian di PT Asahi Sinkrotek, kemudian di Tata Metrika Nusantara, PT Angka Wijaya Sempurna, kemudian di PT Hirose Indonesia, lalu pernah juga di Saudi Arabia Airlines ya. Wow, ini maskapai ya, karena kebetulan saya orang bandara Kang, jadi rada apa namanya, nggak asing lah gitu ya nama-nama maskapai gitu. Sama setelah itu kemudian di PT Wirajaya ya, mulai dari tahun 2002 sampai dengan saat ini alhamdulillah masih berkarya, eh, apa namanya, masih bisa menyumbangkan apa yang menjadi keahliannya di bidangnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada Kang Dahef, Bisa pendingin saya. angkatan 17 ya, sudah berkarir di berbagai macam apa namanya, perusahaan, dan alhamdulillah pada hari ini ya, saat ini mendapatkan amanah yaitu komisaris ya. Jadi komisaris apa namanya, di sebuah perusahaan, sudah ini ya, lulusan teknik pendingin angkatan 17, berarti tahun 90 sampai 94 yang Kang ya, lulus tahun Ya, 94, betul. berkarya di berbagai macam apa namanya, perusahaan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian apa namanya, mulai merintis gitu ya, berwirausaha. Setelah itu eh, untuk apa namanya, sekarang menjabat sebagai komisaris di tempat yang sekarang. Eh, Kalau boleh tahu Kang, itu berarti Akang perusahaannya mendirikan sendiri atau seperti apa Kang? Eh, apa ya? Ya gitulah. Ya gitu. Seperti itu. Ya, berarti kan berwirausaha gitu Kang. Ini mudah-mudahan apa namanya, nanti apa namanya, para generasi muda nih, alumni-alumni STM yang mungkin masih mengawali karir, mungkin ada apa namanya, ingin juga untuk wirausaha, mungkin bisa dikasih sedikit insight juga nanti ya Kang ya gitu ya. Itu insya Allah di komisaris di Rasindo Group gitu Kang ya. Seperti itu. Baik, untuk sekarang kita ada beberapa subtopik untuk apa namanya, untuk pembahasan terkait dengan sharing alumni ini. Baik, untuk pertama yaitu membangun karir sejak dini. Kemudian untuk apa namanya, kaitannya dengan nilai Ramadan, yaitu kita meningkatkan rasa kedisiplinan, ketekunan, dan manajemen waktu saat puasa gitu ya. Nanti juga insya Allah dalam karir juga apa namanya, bisa diterapkan dalam membangun karir. Kemudian yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi di era digital. Nanti kaitannya dengan nilai Ramadan, yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain serta bisa juga untuk berbagi ilmu. Kemudian yang ketiga yaitu entrepreneur muda, dari ide ke realita gitu ya. Nanti ada dikaitkan dengan nilai Ramadan, yaitu keberkahan dari usaha yang jujur, berbagi keuntungan, dan juga etika dalam berbisnis gitu ya. Kemudian ada juga menggapai mimpi di tengah tantangan, ini sebagai inspirasi ya, yang mengajarkan insya Allah nanti tentang kesabaran, ketekunan, dan juga empati. Seperti itu. Untuk bahasan yang pertama mungkin ini interaktif aja Kang ya, ini bisa saling apa namanya, di Sunda mah biasa silih nembal gitunya gitu, Hmm. terkait dengan bahasannya. Jadi kita memang begini Kang ya, kita mulai masuk pada bahasan yang pertama yaitu membangun karir sejak dini. Jadi memang untuk apalagi Gen Z sekarang gitu ya, apalagi Gen Alpha juga yang memang sekarang sudah mulai eh,
menginjak masa-masa kelulusan kadang ada bingung dalam melangkah, ini saya mau mulai dari mana dulu, apa saya perlu untuk kuliah dulu kah, tapi kadang juga ada beberapa yang eh, bingung nih saya mau ngambil jurusan apa. Kalau misalkan memang dia mau kerja, aduh saya mau kerja tapi saya pengennya kerja di tempat seperti apa. Nah, kira-kira mungkin saya mohon izin pertama ke Kang Dahef dulu aja gitu ya. Ke Kang Dahef, mungkin Kang Dahef ada pengalaman bagaimana sih kira-kira strategi gitu ya ketika dulu mungkin Akang awalan lulus nih, apa sih cara supaya kita tuh bisa siap gitu nanti untuk bisa tahu kita tuh habis lulus mau ngapain. Kemudian kira-kira kemampuan atau skill apa aja yang kita harus punya ketika kita itu awalan lulus nih dari STM di wisuda. Nah, setelah ini mau ngapain gitu ya, kira-kira harus apa aja yang kita punya dan strateginya seperti apa, Kang? Bangga, Kang. Oh, Nuan. Oke, mungkin ini disclaimer dulu ya. Ya sebelumnya ini bukan kita menggurui, cuma karena kebetulan diminta aja. Saya rasa di luaran lebih banyak yang lebih berhasil, cuma kebetulan mungkin karena acaranya mepet, jadi yang dikorbankan kita dulu nih, Kang Ian sama saya. Jadi mohon maaf kalau ininya ya, ini tapi nggak apa-apa, kan kita istilahnya sasirin sabenyerin ya, apa yang kita tahu kita sharing. Karena kan ya tadi sebenarnya tuh sama Pak Ketu itu dibungkusnya sebenarnya nilainya sama. Jadi orang yang terbaik itu orang yang bermanfaat buat yang lain. Mungkin manfaat itu bukan hanya kita nyiptain lapangan pekerjaan kan, kita memberi inspirasi, terus misalnya kita juga bisa ya menjadi jalan atau apapun lah, semaksimal apa, seminimal mungkin yang kita bisa. Ya, jadi kalau yang Pak Kang Irfan tanya masalah apa persiapan dan lain-lain. Intinya kita itu kan kita sendiri pun kan apa lahir itu pasti kita punya misi sendiri. Semua orang lahir itu pasti kalau orang-orang sana bilang kan tidak ada sesuatu yang kebetulan, pasti ada maknanya. Nah, kita harus menyadarin bahwa kita semua manusia ini kan unik. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu setiap manusia beda. Katanya kalau nggak salah sidik jari atau apa ya, koreksi kalau saya salah, itu nggak ada yang sama. Dan memang kalau dibilang kan kita 50.000 tahun sebelumnya kan sudah dicatat kita mau apa dan lain-lain. Artinya kita masuk ke dunia ini memang udah punya misi. Ya, memang misinya udah clear. Kita diciptakan untuk beribadah. Nah, cuman beribadah itu dalam versi mana kan? Ada yang memang jadi ustadz, ngajarin agama, ada yang mungkin kita buka lapangan pekerjaan, apa kita yang jadi pendidik, ada yang jadi kita pekerja atau apa, semua pun ladang ibadah. Dan sukses itu kan bukan diukur bahwa siapa yang lebih dolarnya paling banyak gitu atau apa kan. Karena kalau ukurannya misalnya ke harta berarti korun tuh orang sukses katanya kan gitu. Kalau kita kan bilang itu kan orang yang celaka. Jadi sukses itu menyelesaikan misi, dan misi setiap orang beda-beda. Kita tidak bisa mencampur adukan antara orang yang misalnya memang dia ahlinya itu adalah ahli misalnya untuk programming gitu kan. Ya jangan dipaksa dia programming, suruh dia misalnya jadi untuk jualan kan yang ini apa yang lagi happening apa gitu. Ya kalau enggak ada ke situ ya jangan di situ aja kan. Karena kita itu kalau enggak salah saya sempat, tapi ini mungkin bisa dikoreksi juga karena debatable. Kebetulan saya ini dengan dulu lama, saya mungkin tadi koreksi Pak Kang ya, Kang Ivan, saya kerja itu cuma 1 kali, saya PKL di situ, kerja di situ. Jadi saya mungkin termasuk orang yang status quo sebenarnya. Ya, jadi saya masuk saya PKL tuh 93 Desember 93 sampai Maret atau April, ya. Nah nanti habis itu sidang ini akhir, terus habis itu diterima kerja di situ. Dari mulai kita helper lah gitu, helper naik ke teknisi ke engineer, kemudian ke sales engineer ya sampai lulus lah dari situ. Jadi hampir 13 tahun saya kerja cuma di satu tempat. Kalau sebenarnya sih nggak bagus ya.
Jadi nggak disarankan juga. Tapi kan kalau lihat yang tadi seperti Pak Yayan kan bagus tuh. Beliau kan bisa beberapa item. Dan itu sah-sah aja, masing-masing kan punya ininya kan. Mungkin kita di situ bisa memahami lebih dalam. Mungkin kalau kita juga banyak tempat itu memperluas horizon. Nggak ada yang salah. Itu kan hanya pilihan. Jadi tadi kalau dibilang balik lagi ke masalah persiapan, jujurnya saya sih nggak ada persiapan. Jadi kita hanya bekalnya itu sebenarnya dari orang tua kita. Jadi saya harus istilahnya memang berterima kasih sekali sama orang tua kita itu yang mungkin SD pun ya hanya SD lah gitu kan. Tapi dia kan membersamai kita itu dari mungkin ini bedanya dengan kita ini ke anak kita ya. Orang tua dulu itu kan kasih sayangnya itu berasa, ya. Kasih sayangnya berasa. Kalau kita nggak, oh saya minta ini, nih gitu. Jadi orang hanya dihitung sebatas uang. Kalau itu enggak gitu. Kita tahu bagaimana dia kasih sayang ke kita. Sehingga kita responsibility, tanggung jawabnya tinggi. Nah, salah satu yang orang tua kita sering bilang itu ya tadi kan. Mungkin ini pakai bahasa Sunda dia bilang. Kalau nanti kamu udah kerja atau apa, dia bilang kudu hampang birit. Nah, hampang birit itu, jangan birit itu pantat. Jadi kalau orang berat birit itu kan, kalau disuruh baru dia jalan. Kalau yang hampang birit itu artinya dia punya ini, punya apa? Punya sigap, singar sigap gitu kan. Jadi begitu ini dia punya inisiatif. Itu tuh yang kita camkan. Jadi kita pada saat masuk kerja ya di situ juga udah ada yang 5 tahun, 10 tahun gitu. Kita masuk junior, ya kita responsif. Jadi misalnya kita lihat teknisinya yang mau bawa koper, udah saya yang bawa gitu. Ya nggak apa-apa mau dibilang pesuruh, anggap aja kayak kita lagi ini kan. Kita belajar itu kan harus ada ini kan. Tidak, nah, apa bahasanya itu? There is no free for lunch gitu ya. Nggak ada sesuatu makan siang gratis. Jadi kalau kita misalnya mau disayang sama ini engineer-nya, ini dia mau ngasih ilmu, ya kita juga harus resep ke dia gitu kan. Nah sehingga dari situ sudah terbiasa itu mungkin mendidik mental jadi mental pelayan, mental babu katanya bilang Maya. Itu masalah lah, karena customer services itu mungkin sekarang yang agak susah. Kalau kita itu kan diinternalisasi sehingga kita pada saat ada misalnya kesempatan itu sudah terbentuk dan itu memang agak nggak ada di sekolahan. Di sekolahannya kan kita hanya teori kan. Bagaimana kita good communication, bagaimana kita merespon customer, itu kan based on teori. Teori itu kan berdasarkan praktek, ya, praktek yang sudah running. Nah, tapi kan prakteknya itu orang yang baca teori belum dipraktekkan ya akan kelihatan. Jadi saya pikir based on itunya yang pertama ya itu tadi hampang birit aja. Ya, jadi kalau kita misalnya itu jangan lelet, jangan ini ya. Terus yang kedua, kalau kita baru masuk atau apa, ya kita jangan melihat, oh saya dari STM pembangunan. Itu bukan STM swasta gitu ya. Atau misalnya, oh saya kan ininya A, B, C gitu. Itu ego itu tuh harus diturunkan gitu. Ya. Sama kan kalau yang di ininya ibarat kayak kita ada air di gelas katanya ada ada tuh setengah ya. Orang akan lihatnya kita jangan mandang kita udah setengah full gitu. Kita bilangnya setengah kosong supaya apa? Kita insight itu pada masuk lagi ke kita kan. Nah, itu jangan malas belajar lah intinya. Ya, jadi mungkin itu yang pertama hampang birit kalau saya rasa itu. Yang kedua ya punya target. Target itu harus ada kenapa? Karena kan saya mungkin korelasiinnya ke ajaran kita. Kita itu kan orang Islam ya terutama itu. Kalau kita hari ini lebih baik dari kemarin itu bagus ya. Kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi, nah gitu ya. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, celaka gitu. Itu ininya orang Islam ya. Jadi orang Islam itu kalau orang Islam nggak maju itu celaka itu kan kenapa? Itu ininya rumusan orang Islam gitu. Nah itu target kita berarti sama nih pada saat kita kerja. Saya tahun ini bisa apa misalnya. Kalau ini spesifikasinya sih bulan ini saya targetnya apa, bulan depan apa. Sehingga nanti setiap day to day itu kita nambah. Ya. Ilmu itu kan bukan hanya ilmu tekniknya nanti, mungkin soft skill-nya kayak kita nanti punctuality-nya. Kita asalnya kurang disiplin, oh belajar cara disiplin gimana, oh bagaimana kita cara pegang alat, bagaimana cara kalau kita ketemu customer, banyak yang bisa dipelajarin gitu. Jadi isinya digali sampai dalam. Tapi nawaitunya ke sana kan, kita nawaitunya adalah aplikasikan ajaran Islam itu internalisasi gitu ke
ke kita. Jangan misalnya itu hanya jadi wacana kan. Karena kan kalau kita mau lihat lagi ke sana, zaman dulu istilahnya Yahudi yang sangat kuat di Madinah itu kalah sama orang Islam ya. Sama kayak sekarang, Yahudi kan sangat kuat 80% segala macam ekonomi dunia atau apa kan. Nah kalau orang Islamnya balik mungkin ke ajaran Islam diinternalisasi, ya bukan gak mungkin. Ya. Yang menjadi masalahnya kan kita, ya tadi, kita tuh istilahnya gini, lupa sama apa tuh, sama purwadaksinya gitu kan. Kita sudah diajari, dikasih kan, adiluhung ajarannya, coba kita hanya sebatas teori. Jadi back to praktek maksud saya ya mungkin ini tambahannya. Jadi internalisasiin aja yang kedua ajaran itu target pun kan bagian dari ajaran Islam ya. Mungkin kita almarhum Pak Juju kan yang sering menginternalisasi itu. Pak Juju itu kalau ngasih bahas satu ayat diimplikasiin dalam kehidupan nyata kan. Itu berat banget ya. Pantesan kan kalau misalnya ayat itu dikasih ke gunung bisa meletus ke ini, begitu dibahas cuma satu itu aja kita juga waduh ya. Artinya ini kita tuh punya istilahnya gudangnya, kita tuh udah benar nih on the right path, tinggal kita aplikasi. Mungkin dari saya sih itu dulu Pak, nanti kan biar Pak Yaya nambahin. Ya. Siap, atau nuhun Kang Dahef. Wah, ini langsung daging ya maksudnya. Jadi memang banyak ya korelasinya gitu ya ketika memang misalkan kita kembalikan semuanya tadi bener Kang ke orang tua ya. Jadi kadang kalau misalkan bisa jadi kita punya pilihan gitu ya Kang, pilihan yang baiknya seperti apa, pengennya seperti apa. Cuman kalaupun misalkan ternyata bisa jadi itu teh orang tua tidak, bukan bukan tidak mendukung ya, mungkin ada keridoan lain jalurnya kemana gitu ya seperti apa. Nah kita Iya, mintakan ridhonya gitu ya, mudah-mudahan iya, supaya diperlancar gitu gitu Kang ya, iya. seperti itu ya. Siap. eh Baik, atur nuhun. Terus kemudian mungkin Kang Yan Yan sebagai yang memang melanglang buana ya meniti karirnya tuh sudah kesana kemari nih, pengalamannya juga banyak gitu ya. Mungkin perbedaannya dengan Kang Dahef kan, kok Kang Dahef tuh tadi apa istilahnya kan status quo ya Kang. Status quo, jadi dari awal sampai ke sekarang teh tempatnya di situ aja gitu ya. Jadi apa namanya, tapi itu bagus Kang, jadi ada presidennya ya, ada contohnya ketika orang meniti karir di satu tempat yang sama. Oh ini ada nih contohnya di Kang Dahef gitu ya, seperti apa gitu ya. Mungkin nanti perlu dicontoh juga nih bagaimana cara membangun loyalitas di tempat yang sama gitu, seperti itu. Hmm. Nah, sekarang mungkin mohon izin ke Kang Yan Yan nih. Kaitan mungkin masih dengan yang tadi disampaikan Kang Dahef gitu, dengan segala macam apa yang mungkin gitu ya, alumni-alumni muda atau para calon alumni ini untuk melangkah pasti ada tantangan gitu ya, bukan ada lagi, mungkin banyak gitu ya. Nah, kira-kira Kang Yan Yan seperti apa ya tips and trick gitu ya, barangkali gitu ada yang pernah dialami Kang Yan Yan nih, mau dibagi kalau ada tantangan ketika mau masuk nih, kita dari asalnya dunia pelajar masuk ke dunia kerja, itu tips and triknya seperti apa supaya nanti adik-adik kita ini, junior-junior kita ini nggak kaget gitu, kayak gitu Kang, mangga Kang. Baik, terima kasih Kang Irfan. Jelas saya jelas nih, Jelas jelas Kang. Jelas. jelas baik. Mohon maaf agak berisik ya, karena saya di masjid nih, dan masjidnya pinggir jalan, cukup ramai. Ya, dan juga ada yang proses pembangunan. Eh, Kalau ada suara-suara yang kira akan mengganggu, mohon maaf sebelumnya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahmi, senang bisa ketemu banyak teman-teman alumni STM Bangunan kata SKB 1 Cimahi ya. Eh, Pada kesempatan yang baik, pada waktu baik ini, sehingga mudah-mudahan menambah berkah ya Ramadan kita. Amin. Adapun tadi udah sangat bagus panjang lebar Kang Dahep ya menyampaikan bagaimana trik and tips gitu, atau mungkin sebagai pemula lulus dari sekolah gitu ya, ingin berkarir atau mengwira swasta gitu. Kira-kira apa persiapannya ya? Ya sebelumnya saya perkenalkan diri mungkin ya, tak nama kata saya.
Ya saya Yan, namanya simple itu aja ya. Terus tadi lulusan 16 dan ternyata saya periksa satu, oh udah cukup senior juga ya gitu ya. Jadi masuknya ke generasi sebelum milenial bahkan ya itu Gen Z. ya itu. Jadi eh, setelah baby boomers gitu, olah generasi kita generasi shifting gitu ya, orang itu generasi yang beruntung karena mengalami apa tuh mengalami dari mulai zamannya mesin ketik ya, Ya, zamannya mesin apa komputer awal sampai dengan ya, sekarang hal-hal yang ya, canggih lah seperti itu ya. ya, Nah, ya. jadi ini kita salsa ya, kalau saya usahakan teman-teman itu saling sharing lah ya. Jadi tidak ada eh, tadi kata Pak Islam Guru, mudah-mudahan bisa berinspirasi baik yang memulai ataupun ingin memulai ya, baik itu bekerja ataupun ingin mulai usaha mungkin ya. Eh, Teman-teman semua, kalau dari pengalaman saya ya, ini jadinya eh, ya berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau istilah itu mentoring itu artinya mentor itu apa yang disampaikan itu betul-betul udah teruji lah ya, udah best practice, udah dialami gitu, baik sukses pun gagal. Karena eh, kita penting ya belajar tentang kesuksesan orang lain, tapi penting juga kita belajar juga dari kegagalan orang lain gitu ya, supaya kegagalan yang sama dapat kita hindari atau dapat kita minimalisir ya. Nah, tadi ya, saya masuknya generasi X ya, Kang Dahep, Gen X. dengan Kang Dahep Ya, nih. betul. Gen X Karena kita. lahir dari 65 sampai dengan 80 begitu ya. Ya. Nah, baru setelah itu milenial, Gen Y, terus Gen Z. Nah, sekarang itu paling Gen Z yang terakhir ya, yang lulusan ya, dan yang dulu sedang kerja mungkin ya. Teman-teman, eh, saya itu kan berdasarkan Dahep berdasarkan dari kampung ya, dari Tasik saya, daerah Singaparna. Terus anak ke-9 dari 10 bersaudara ya, jadi kebayang. Saya tuh dapetnya sisa-sisa lah ya. Pada orang itu orang tua dulu pedagang, terus petani gitu ya, usaha dulu sempat menjahit gitu ya. Kalau saya melihat, jadi eh, dulu orang tua tuh udah masuk SM Bangun aja. Kebetulan itu ada paman saya waktu itu di Planologi Unisba gitu ya. Dia dapat kayaknya positif banget, keren banget SM Bangunan. Oh, masuk ke sana. Saya buktikan. Saya jalan sendiri sama bertiga sama teman-teman, belum pernah ke kota Bandung, tersesat ke saya, cari saudara, saudara apa alamat saudara. Alhamdulillah ketemu sistem bangunan. Oh ini sistem bangunan itu emang keren lah ya, ya. Bayangkan di daerah sistem bangunan yang begitu luas, sampai sekarang masih keren lah ya sekolah kita itu. Dan eh, pulang lah, oh ya bener, mantap lah ya. Dan terdampar di teknik pendinginan karena dulu yang paling hip itu kan STM penerbangan. Ternyata saya tidak terima dipilih di bangunan pilihan kedua, dan sangat bersyukur juga di teknik pendinginan ya. Dan beda setahun dengan Kang Dahep ya. Kang Dahep itu eh, kita bestie temenan ya, karena disayang sama guru PMP kata Kang Dahep ya. Kita sering keluar mewakili SM Bangunan dan ya banyak berhasil lah, juara sana seperlombaan gitu ya. Dan teman-teman, kalau saya melihat ya kayak bagaimana persiapan, terus terang dari saya terbilang keluarga itu tadi ya, dari saya ke-9 jadi udah melihat ada kakak-kakak tuh yang PNS. Kalau kakak yang saya langsung itu mungkin ada 3 PNS. Kalau dengan apa tuh suami-suaminya mungkin ada 6 PNS gitu. Jadi saya bisa melihat bagaimana contoh kehidupan PNS. Memang ya stabil gitu ya. Dan apa tuh sampai akhir gitu ya. Karena PNS sekarang pun banyak teman-teman yang bersistem PNS tuh, karena tadi kemapanan, kestabilan gitu ya. Tapi ada juga kakak-kakak yang laki-laki itu umumnya jadi pedagang ya. Bahkan sampai ke luar pulau, ke Palembang ya. Misalnya tukang kredit orang Tasik itu dari Aceh sampai dengan Papua ada ya. Saya kemarin ke Sanggau eh, nganterin ponakan untuk mendapatkan sana kan menikah sana gitu ya. Ponakan saya cewek, di sana ada resepsi lagi. Itu tidak disangka-sangka ketemulah tetangga kampung, dia berdagang di pasar di Sanggau. Sanggau itu Kalimantan Barat. Kalau ke Entikong ya
ke Malaysia itu lewat land border ya. Jadi imigrasi lewat darat itu hanya sejam, setengah jam. Besok itu juga main ke Malaysia, ke Kuching ya. Nah itu ada orang Tasik ternyata di sana tuh. Jadi ketemulah saudara. Dan saya melihat bagaimana kehidupan kakak sebagai pedagang gitu ya. Itu banyak ibaratnya spike-nya banyak. Oh, lompatan-lompatannya gitu ya. Walaupun ya banyak juga mungkin filenya gitu ya seperti itu. Nah, saya terus terang dari awal tertarik menjadi eh, sebagai pengusaha. Di awal ya saya tuh tidak tertarik di pegawai negeri gitu. Nah, yang paling mapan ya kalau dan makanya ke sistem bangunan seperti kita juga pengen lanjut ke perguruan tinggi sempat ikut MPTN gitu ya karena ya habisin penasaran ya dan orang tua juga mendukung kalau kamu ketemu atau ingin ke ITB udah siap berkorban orang tua. Itu ternyata alhamdulillah udah Allah gak diterima ya. Saya bekerja lah eh, dan bekerja mungkin tidak seperti Kang Dahep tadi ya. Saya ditakdirkan untuk setiap tahun hampir setiap tahun ya. Oke, sampai 2 tahun pindah kerja. Sekitar 5 tahun itu 5 pekerjaan, 5 perusahaan ya. Baik perusahaan multinasional, ya perusahaan asing ataupun perusahaan nasional ya, perusahaan lokal. Bahkan perusahaan yang sifatnya perintis gitu ya. Nah, terakhir saya bekerja di Saudi Airlines, ya di teknisi AC juga. Kebetulan di awal saya selalu di bidang AC ya, tidak keluar, saya akan bidang dahib, tidak keluar jalur. Dan di sana saya tujuan utamanya itu ngumpulin modal buat usaha gitu ya. Alhamdulillah eh, dapat lah ya modal gitu ya finansial untuk usaha juga dapat modal spiritual. Karena 2 tahun di sana itu 2 tahun 7 bulan tepatnya karena kita itu tidak boleh keluar nih ditahan-tahan akhirnya extend 6 bulan extend sebulan gitu ya sampai dengan exit visa mau expire saya akhirnya pulang. Nah di sana dapat saya kesempatan 2 kali berhaji ya eh, dan 2 kali umroh jadi hampir 6 bulan saya ke Mekah. Saya ditempatkan di Riyadh ya di Bandara KKIA King Khalid International Airport Kang Irfan tahu ya. Nah itu sekitar eh, Jakarta Surabaya kira-kira ke Mekah itu. Nah pulang dari sana maka saya langsung terjun wirausaha. Jadi persiapan itu memang pertama itu tingkatan dari mindset teman-teman gitu. Mungkin jadi pekerja ataupun dari pengusaha bisa sama sukses insya Allah ya. Tapi betul-betul eh, pertama-tama mindset kita harus disetting gitu ya. Posisi mindset kita tuh. Saya jadi bahkan dari SMP mungkin ya, saya udah pengen jadi pengusaha sendiri lah ya. Ibaratnya. Nah, jadi saya contohkan, kalau Kang Rahab 13 tahun di perusahaan sama gitu ya, tapi alhamdulillah saya selalu ke shifting ke entrepreneurship, ke entrepreneur gitu, ke pengusaha. Itu adik saya, STM Bangunan, instrumen angkatan 18. Itu bahkan sampai sekarang PKL dan kerja, berarti udah berapa tahun tuh kerja. Itu masih tempat yang sama kan, Rahab? Walaupun perusahaan itu berkembang di nama, gitu. Asalnya dari PT apa dibeli dari Jerman beli ke Swiss diberi sama Turki dibeli sekarang karena dibeli sama Saudi Sabik gitu ya tapi perusahaan sama gitu ya. Nah kalau saya melihat alhamdulillah bisa sukses berkarir gitu ya sampai dengan ya kalau meeting di Dubai gitu di Singapura minimal pulang pergi ke Cina ke mana Eropa ke Brazil seperti itu teman-teman. Nah jadi insya Allah bisa sama-sama sukses mau kerja ataupun buka usaha yang penting eh, pertama itu mindset, yaitu kira-kira kalau dalam bahasa itu visi ya. Visi itu kalau dalam bahasa agama, kalau kita Ramadan itu kita ada cita-cita atau iman. Visi kita kan kalau dalam agama itu selamat dunia akhirat, baik dunia akhirat. Nah, baik di dunia itu ya apa definisinya? Kalau definisi lihat Rasulullah gitu, Rasulullah itu kan pernah jadi konglomerat, ya pengusaha sukses, dan pernah juga Rasulullah itu mencontohkan mungkin untuk jadi orang yang sangat sederhana gitu. Tetapi justru itu kita bisa belajar dari dua sisi. Apa yang harus kita lakukan, yang kita persiapkan untuk sukses baik di dunia maupun di akhirat, mungkin dari kehidupan Rasulullah, baik sebagai pengusaha, sebagai pemimpin keluarga, pemimpin umat, gitu ya, sebagai aktivis sosial gitu ya sebagai pekerja juga Rasulullah waktu bekerja di siapa Siti Khadijah jadi istrinya gitu ya itu eh, sukses gitu ya berhasil dan terutama sukses baik itu sebagai seorang yang eh, cukup ya orang bilang kaya ataupun sebagai orang yang orang bilang tuh miskin tapi kita itu baik itu kalau miskin itu yang ada tuh cukup insya Allah itu yang ditanamkan.
Jadi tadi dari mindset, kedua kalau kita ingin eh, berusaha gitu atau buka usaha entrepreneur, saya tuh mengutip kata-kata almarhum Bob Sadino gitu. Apa usaha yang paling bagus? Yaitu usaha yang dibuka dan dijalankan, bukan usaha yang terus ditanyain, dipelajari itu, tapi dijalankan. Ya kalau dalam bahasa agama itu eh innamal a'malu binniyah, itu semua itu semua dengan niat ya. Niat tadi itu visi, niat itu ya. Nah, terus menarik dalam kalau saya di kampung ya, di Tasik itu belajar dari kitab Safinatun Najah itu. Apa tuh niat? Jadi kostun sayin muktaronun difilihi. Kita bermaksud satu perkara ya, sesuatu sambil langsung dilaksanakan. Nah, itu niat. Jadi kalau hanya ingin itu bukan niat gitu. Itu baru wacana gitu. Baru omon-omon lah gua sekarang ya. Tapi kalau niat itu kita ingin ke haji mungkin ya. Ingin hajian berangkat haji ya. Dilaksanakan apa mungkin berangkat haji. Tadi bisa ya teman-teman yang di Qatar, oh saya mungkin kalau kerja ke Saudi biar saya haji. Itu contohnya saya gitu ya. Ada juga mungkin yang oh, sekarang buka tabungan haji ini walaupun hanya minimal 5 juta berapa tapi ini udah buka niatnya udah laksanakan. Nah, mungkin itu tips dan trik sederhananya dan itu menjadi dasar mungkin teman-teman semuanya ya untuk kita berhasil dalam segala sesuatu. Jadi kuatkan niat, niat itu bukan hanya sekedar maksud omong-omong tapi langsung dilaksanakan sekecil apapun. Dan kita punya visi yang jelas, bahkan mungkin sejak di sekolahan. Itu sekarang apa zaman terbuka, zaman internet ya, gini sekarang digital native, kalau saya mungkin termasuk digital imigran gitu ya. Nah, itu sangat mudah mencari referensi. Ya. Dan saya setelah lulus juga, pernah sebelum saya dulu senang baca gitu, kalau di SD SMP, itu sudah baca buku-buku tentang biografi para konglomerat sekarang lah, gitu ya. Mungkin dari Pendiri Astra, gitu ya. Mungkin kalau sekarang tuh ke Heri Tanjung, saya mengikuti gitu ya, baca dan eh, apa tuh, mengambil hal-hal positif dari kisah-kisah inspiratif mereka. Demikian kehidupan ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ya, suara saya kedengaran kan sekarang? Siap. Ya, punten tadi ada kendala dulu. Siap, hatur nuhun, Kang Yanyan. Tadi memang ada beberapa tips ya yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah juga apa namanya eh, itu sebenarnya applicable ya, sangat bisa selama memang kita semua memang motivasinya ada gitu ya untuk terus bisa eh, jelas mau ngapainnya gitu ya. Motivasinya ada, itu insya Allah sih bisa untuk bisa diimplementasikan itu seperti itu. Nah, baik untuk yang selanjutnya yaitu kita ke subtopik berikutnya kaitan dengan entrepreneur muda nih. Mungkin kalau pasnya gitu ya, karena sekarang nih ada Kang Yan yang memang sudah sejak 2000 berapa ya Kang ya, udah bermang tahun-tahun lah gitu ya meniti usaha, dan sekarang juga Kang Dahef juga sudah mulai shifting ke sana gitu ya. Nah, kaitan dengan apa namanya dunia wirausaha nih, apalagi untuk orang-orang yang istilahnya masih under 30 gitu Kang. Jadi ada stigma di mana memang anak-anak sekarang itu pengen sukses, pengen banget punya usaha, tapi pengennya tuh instan gitu ya, kebanyakan gitu. Jadi aduh nggak mau lah ngerasain susah-susahnya buka usaha, nggak mau ini, coba pengen cuman taunya pengen sukses ya, tahu-tahu dapat uang banyak aja gitu kayak gitu. Nah, kira-kira gitu ya, Kang Yanyan atau Kang Dahef nih gitu ya, eh, seperti apa sih ketika misalkan kita mau memulai suatu usaha dari nol gitu ya, eh, apa sih yang harus kita manfaatkan? Misalkan kalau kita nih punya resource, apa resource kita tuh kita harus punya apa aja, terus kemudian apa namanya langkah awal yang harus ditempuh tuh mulainya dari mana dulu gitu ya. Karena memang sekarang itu apalagi Gen Z gitu ya, kebetulan adik saya juga Gen Z, jadi apa ya,
sudah nggak mau biasanya kalau Gen Z sekarang itu meniti karir di puncak tertinggi gitu ya, punya jabatan tertentu enggak, tapi mereka tuh yang penting settle gitu. Nah, makanya kebanyakan kan sekarang banyak buka-buka usaha gitu. Nah, kira-kira mungkin sekarang karena tadi duluan Kang Dahef ya, sekarang untuk yang subtopik ini Kang Yanyan dulu deh gitu. Kira-kira Kang, bagaimana gitu ya tantangan dan strategi memulai bisnis dari nol ini, terus bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita punya mungkin terbatas gitu ya, supaya kita bisa kembangkan dan bisa menjadi senjata kita untuk menjalankan usaha yang kita inginkan gitu kan. Ya, terima kasih Kak Irfan. Oke, sedikit dari saya ya. Eh, Kalau buka usaha tadi ya, mungkin sama semua juga. Eh, Pertama itu visi, ya, visi mindset gitu ya. Dan tidak mungkin juga pada akhirnya nanti ada beberapa tantangan ya. Satunya adalah modal gitu. Tapi tenang teman-teman, kalau saya ingin mengatakan modal awal itu sebenarnya bukan modal finansial, tapi tadi ya modal mimpi tadi ya. Saya sampaikan tadi mimpi saya dari sejak SMP memang saya ingin buka usaha sendiri ya. Jadi dan saya tuh dari setting ke STM terus ke ITB teknik lah. Itu memang dari awal mungkin saya tuh pengen gitu ke teknik jalurnya gitu ya. Dan eh ya alhamdulillah gitu ya. Tahu anak laki-laki saya tuh yang perlu anak cewek itu ke teknik juga gitu ya. Dari ke teknik sekarang ya. Mungkin yang keempat pun pengen juga sekarang mau masuk sekolah tinggi, pengen juga ke ITB settingnya ya, sebelum persiapkan. Nah, eh sangat penting ya tadi kekuatan pertama itu berani bermimpi ya. Mimpi ternyata kalau dalam bahasa agama itu tadi ya, mungkin iman ya, visi gitu ya, mungkin eh sehingga nanti melahirkan niat yang kuat gitu ya. Nah, itu pada akhirnya juga kalau masih pengalaman saya ya, memilih untuk menikah dulu ya, nikah muda misalnya, otomatis mulai usaha itu, waduh gimana ya, itu kepentok kebutuhan keluarga gitu, boro-boro untuk modal. Keluarga pun harus tidak bisa nunggu gitu, tidak bisa, tidak harus ada uang. Nah, maka kedua itu memang berani melangkah, berani berkorban ya. Mengejar mimpi itu saya akhirnya tadi kerja sebagai TKI gitu ya, sebagai teknisi AC di Saudi Airlines, dan waktu itu saya single, jadi tinggal di single camp, jadi tenang ya. Tadi Kang siapa, eh Kang Sarip ya, itu ada teman ya, saya dulu pernah di sana, dan itu memang challenging. Tapi alhamdulillah, memang dengan di kerja di sana saya dapat pulang modal dan langsung buka eh, usaha gitu ya. Nah, apa sih usaha yang jenis usaha yang yang kita itu pilihan kita ya tadi usaha mungkin yang kita senangi. Kebetulan saya dari AC yang saya bisa ya saya membuka perusahaan AC gitu, jasa AC sama dengan Kang Dahep. Pengalaman juga itu semua kerja di perusahaan-perusahaan mekanik artikel ya. Kecuali yang terakhir mungkin di perusahaan Jepang itu di apa tuh saya di production engineering itu karena manufaktur, karena kepepet juga itu Krismon, terus saya juga udah berkeluarga perlu kerja ambil dapat ke sana ya saya syukuri gitu ya. Nah, jadi tipsnya usaha itu kapan waktu ketemu usaha itu waktu terbaik itu memang waktu saat itu, now gitu ya. Nah, apa mungkin eh, langkah pertama gitu, langkah pertama itu ya tadi mengasihkan mimpi gitu ya, kita perlu survei lah ya, tetap kalkulasi, tidak hanya modal semangat, modal motivasi, tidak. Saya kalkulasi waktu itu tempatnya di mana, di Bandung kah, waktu saya ada rumah ya di sana tinggal juga, atau di eh, mana ya, saya tuh punya pengalaman alhamdulillah membangun pabrik-pabrik di kawasan industri Bekasi. Nah, sehingga pelayanan kayak yang Dahep gitu ya, saya fokusnya itu ke kawasan industri sampai sekarang gitu di Bekasi. Nah, saya hijrah ke Bekasi, kontrak gitu ya. Alhamdulillah eh, 3 tahun ya sudah bisa beli rumah, terus beli kantor, di mana. Jadi eh, apa yang kita paling kita siap gitu ya saat itu, dan kita mulai research-nya, tapi pengetahuan khususnya ya, tadi usaha survei gitu. Nah, itu diputuskan gitu. Jadi kita tidak tidak kaku walaupun saya tinggal di Bandung gitu ya. Wah, saya pengen di Bandung aja, anak istri di Bandung gimana? Ya, kalau emang
kurang visible secara survei, secara bisnis, ya kita ada yang tempat yang lebih visible, ya hijrah, gak apa-apa gitu. Itu makna hijrah kalau dalam sekarang kita bicara di Ramadan itu. Itu berani, saya berani bermimpi ya, berani mulai, itu berani hijrah ya. Kalau memang harus hijrah, kenapa tidak gitu ya. Rasulullah mencontohkan juga gitu bagaimana sesuatu yang tidak bisa dipaksakan di Mekah saat itu ya berhijrah lah gitu ya. Oke teman-teman, jadi mungkin tips and trick saya tidak harus besar-besar dulu. Apa yang kira-kira kalaupun gagal gitu, karena seharusnya gue gagal bisnis itu tidak membuat kita tidak makan gitu, tidak membuat kita jatuh anak istri ke istri ya, tidak makan tidak gitu. Jadi satu saya udah menyiapkan 6 bulan itu resiko keluarga aman lah. Jadi kalau saya bisnis 3 bulan gak berhasil, jeblok, boncos, ya nggak masalah gitu. Itu pembelajaran. Itu teman-teman semuanya dan mulai dari kecil dulu ke saya menanamkan nih. Ya kita kecil sehingga kalaupun gagal tidak membuat kita tadi ya, tidak membuat kita sakit gitu ya. Jadi kita, aduh, habis semuanya gitu, sampai ke habis dengan kumis dan jenggotnya ya, bisnis gagal, wah itu jangan seperti itu misalnya itu bikin sakit. Jadi kita masih eh, bisa bangkit lagi gitu. Dan khususnya punya keluarga, keluarga udah aman lah. Anak istri kan tidak bisa ada alasan, tetap kita harus kasih mereka nafkah. Demikian Kak Irwan, terima kasih. Siap, hatur nuhun Kang Yanyan. Wah, ini apa namanya? Kalau dari semua yang saya simak sih memang yang pertama mah kita harus teguh dulu ya Kang ya. Kita kalau ketika Ya, kita mau betul. usaha tuh ya kitanya harus fight gitu. Kitanya harus memang semangat untuk terus apa namanya ketika kita mau usaha gitu, sekali mau usaha ya udah gitu lanjutkan gitu, jangan itu tadi apa namanya kalau di Sunda mandeg mayong gitu ya. Ya, betul. Mundur maju gitu, seperti itu ketika memang ada dan itu bisa dimaksimalkan gitu, seperti itu. Ya, Baik, hatur nuhun Kang Yanyan ya. Kemudian ini ada ke Kang Dahev. Jadi apa namanya? Nah, di saat sekarang nih Kang Dahev sedang apa namanya eh, shifting nih ke wirausaha juga gitu ya. Nah, kira-kira nih Kang, di tengah kondisi yang seperti ini gitu ya, mungkin bisa jadi ketika Akang-akang dulu awalan lulus sama sekarang jelas berbeda ya kondisinya gitu di luaran sana seperti apa. Terus kemudian apa namanya prospektif mungkin antara siswa SMK gitu ya, STM pada saat dulu dengan sekarang mungkin juga pandangan dunia industri atau mungkin dunia usaha gitu juga berbeda. Hmm, Nah, hmm. kira-kira nih Kang, kalau misalkan ada alumni muda nih ya yang baru setahun 2 tahun ya under 5 tahun lulus lah gitu pengen buka usaha, kira-kira seperti apa sih Kang jenis usaha atau bisnis gitu ya yang kira-kira bisa dijalankan dengan modal dia kemampuannya di STM gitu Kang, di SMK gitu. Kira-kira ada nggak nih Kang hal-hal yang mungkin ini bisa nih dibisnisin gitu. Ya misalkan Akang bidangnya TP nih, kira-kira seperti apa sih TP gitu kalau misalkan mau buka usaha tapi dalam kapasitasnya sebagai fresh graduate-nya alumni SMK jurusan TP misalkan gitu, kayak gitu kan. Oke, langsung. Ya, Ah, tadi yang dari Kang Yayan ya betul. Jadi istilah gini, harus kekeh gitu dalam keinginan, tapi fleksibel dalam pelaksanaan. Jadi ya kalau kita belum mampu, ya misalnya belum mampu ya jangan dipaksain dulu. Nanti dipaksain malah jadi mati gitu kan, percuma juga kan. Ya mimpinya jadi mimpi beneran gitu. Nah, tapi kalau saya nangkapnya sebenarnya yang tadi kan awalan itu, ini kan baru baru keluar, saya kan nggak mau lah kerja ini sekarang kalau ngerintis kan susah apa-apa, saya langsung mau nyeplak jadi apa, ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Setiap orang tuh kan ada, kalau kalau kita megang ada kemauan, ada jalan kan, tapi belum tentu juga kan kemauan itu ya di ACC juga sama yang di atas. Kalau misalnya kitanya secara ini kita nggak mampu gitu kan, ya Allah kan lebih tahu apa yang kita mampu kan. Nah, cuman tadi itu menarik sebenarnya, saya tuh dapat guyonan apa gitu ya dulu ya. Jadi dia bilang, saya tuh pengennya pengusaha ini, tapi kan udah saya bisa kaya, ya boleh gitu. Ya kita harus lahir dari orang kaya, udah otomatis kaya gitu. Yang kedua, ya kita harus apa ya? Yang kedua, kalau nggak yang kaya, nikah sama orang kaya katanya. Ya, jadi kaya juga, atau dapat lotre katanya. Nah, terus yang ketiga ya kalau kita berusaha, tapi saya intinya itu nggak ada yang instan ya.
Jadi semua itu harus kita perjuangkan. Jadi tetap yang tadi itu, nggak ada makan siang gratis. Jangan misalnya kita pengen mendapatkan hasil tanpa berusaha. Itu nggak adil kan. Sempet kalau nggak salah tuh ada yang kasih ya. Saya ya kita benar Kang Yendal tadi kita bukan Gen Z, kita mah Gen X. Nah, Gen X. Jadi kalau sempat ada yang itu yang ngasih insight gitu ya. Jadi katanya kenapa kalau di Quran gitu ada kan pada saat Siti Maryam itu lagi udah hamil besar ya mau melahirkan ya. Kan itu ada ini dia bilang apa ada perintah gitu, julurkan tanganmu ambil kurma gitu ya. Oh tuh orang tuh lagi kesusahan loh. Jadi dia kan lagi apa namanya lagi ya gimana lah orang mau ngelahirin kan. Tapi bayangin di Quran perintahnya apa? Usaha dulu ambil. Padahal ya itu belum tentu juga nyampe, tetap dikasih. Artinya apa? Rezekinya ada, itunya ada, tetap harus dijemput kan. Harus diambil gitu. Nggak bisa kita merem gitu. Itu tuh banyak lah case-case yang seperti itu. Artinya apa yang buat ke kita nih, buat mungkin itu tadi yang Kang Yan juga kasih tahu mindset ya. Mindsetnya itu jangan mau kita tuh mindset gratisan. Jadi abaikanlah. Kalau saya sih memang ininya kayak ini yang gratisan-gratisan, kayak misalnya kita dapat BLT atau apa itu, banyak kan orang yang misalnya rumahnya bagus tapi ditempelin jadi warga miskin. Nah itu tuh orang miskin yang sebenarnya ya. Nah, kalau di Robert Kiyosaki makanya dibilang kan dia ada punya ayah kaya, ayah miskin gitu ya. Kalau Rich Dad Poor Dad itu kan. Jadi orang yang miskin itu apa sebenarnya mentalitinya memang miskin. Kalau zaman Nabi itu semua tuh mentalitinya kaya semua kan. Makanya susah kan orang mau ngasih zakat gitu. Karena orang yang nggak punya pun dia nggak mau minta gitu. Makanya kita harus tahu kondisi aja kan akhirnya ngasih gitu. Jadi mentality itu sangat penting. Dan di kita, nah ini saya nggak tahu ya. Kalau zaman dulu ya zaman saya juga sama tuh. Saya mungkin SMP itu saya dari rumah di kampung ya, dari kampung gitu ke SMP saya. Saya tuh jalan kaki 5 kilo. Jadi PP itu 10 kilo tiap hari ya. Terus saya merasa, aduh saya cukup miskin banget gitu. Enggak kok, biasa, seneng. Nggak ada masalah gitu. Nah kita kelihatan, oh saya bilang kita hebat nih 5 kilo sehari PP 10. Waktu pada Dahlan Iskan itu katanya 18 kilo ya. Sampai 20 beliau sempat cerita. Terus dia bilang, apa ya miskinnya? Enggak, dia bilang nggak ada miskin. Jadi penyebab miskin itu apa? Ya kayak kita itu lebih ke mindset itu. Kita kan banyak diracuni sama ya tadi. Mungkin ada salah satu juga peran medsos yang kurang bagus. Ya. Artinya mungkin mesti disaring. Katanya ini mah, katanya juga ya. Saya belum ini. TikTok atau segala macam. Itu kalau buat yang di Cina itu bagus dia. Ngasihnya itu adalah insight. Nah, kayak seperti inilah kita ngasih bagaimana supaya kita maju, supaya kita ini dan macam-macam kan. Tapi yang dibuang ke lain, bikin orang lagi jongkok, dijorokin jemplung gitu kan. Ketawa gitu kan. Itu kan kerjaan apa ya? Ya kalau kita mau ngelihatnya secara agak serius sedikit, orang iseng gitu, terus apa nggak dosa gitu bikin orang ini gimana kalau orang yang jantungan dikagetin terus meninggal banyak lah gitu. Dan itu tuh sekarang karena itu sudah dibudayakan jadi budaya, jadi mindset tadi. Nempel ke anak-anak kita sementara katanya kan usia emas ya. 7 sampai 15 atau berapa tuh. Nanti di 15 tahun itu udah terbentuk macam gitu. Kalau kayak saya kan udah usia senja nih. Kalau mereka kan usia emas dikasihin yang seperti itu. Nah sekarang balik lagi bagaimana nih kita mau ininya? Ya mindset harus dirubah dan perih memang. Ya tadi kalau mau berhasil ya harus ada harga yang harus dibayarnya. Kalau sekarang nggak mau bayar sekarang nanti dibayarnya kalau udah tua. Jadi kalau kita lihat sekarang itu mungkin yang sudah senjanya agak dalam tanda kutip ya. Mungkin karena tadi masa mudanya, masa itu ya nggak dimanfaatin kan. Masa muda itu kan masa buat belajar dan lain-lain. Terus yang ketiga nih, tadi kan saya kan masih ini baru berapa tahun atau apa. Ini kan ada beberapa pertanyaan juga ya sekilas, cuman mohon maaf saya nggak bisa reply karena ini pakai headset, pakai HP. Jadi mau di usia berapapun nggak jadi masalah kalau kita mau shifting. Ya, udah pada masuk lah. Colonel Sanders itu berapa kali katanya ditolak. Dia kan mulai shifting di usia 60-an sekian gitu kan. Dan toh berhasil juga. Tapi ada juga yang lebih muda, ada yang masih 19 sudah berhasil, ada juga.
Jadi usia itu nggak pengaruh kan. Yang mempengaruhi itu apa? Mindset tadi, pola pikir. Jadi kalau pola pikirnya, jadi kan gini orang suka dibilangnya gini, kalau tua itu takdir katanya. Kalau tua itu takdir, kalau dewasa itu pilihan. Banyak kan orang tua yang bobolonen gitu kan, bubudaken, banyak budak yang sudah pikirannya orang tua. Jadi dewasa itu pilihan. Dan kita mungkin dulu bisa dibentuk dewasa, kenapa? Ya benar tadi kata yang Kang Yayan itu, niat itu bukan hanya diomongin. Nah, kalau diomongin mah mimpi doang. Jadi niat itu dilaksanakan. Bedanya, jadi kalau kita pun berniat itu, niat itu harus kalau kata Bruce Timadani kan control your emotion. Jadi niat itu harus dikasih emosi bahwa saya mau, insya Allah mau ini gitu. Dan kita laksanakan. Nanti itu ada efek bola salju kan. Kalau mungkin baca bukunya Profesor Yohanes Suryo itu ada namanya tuh Mestakung, ya, semesta mendukung. Ini kan kalau orang-orang teknik kan, katanya pada saat ini ada beberapa yang di medan magnet atau apa yang dirubuh, terus nanti akan membuat pola yang sama. Dan itu ini ilmunya ini ilmu umum ya, maksudnya ini bukan ilmu ini kan. Siapapun ya tadi makanya mau yang muslim non muslim apa, kalau mereka melaksanakan sesuatu yang seperti ya mereka dapat juga. Jadi nggak bisa kita bilang ya tadi ya itu adilnya Allah kan. Ya orang yang mempraktekkan dan sesuai ini yang dia dapat. Ya tadilah kalau saya sentil sedikit, kita mungkin tidak jadi orang yang terlalu trusted, apalagi mungkin secara company negara pun sama gitu. Kenapa? Karena kan kita mau meninggalkan nilai Islam. Kalau orang disurvei katanya negara-negara yang Islami itu kayak Denmark, Islandia gitu. Kita masih lumayan lah, angka 50 atau berapa. Mungkin Arab pun katanya 70 atau berapa gitu. Ya, yang Islami itu mungkin kita dengan Singapura, Islam Singapura gitu. Kenapa? Kita mau buang kebersihan sebagian iman, buang sampah di mana-mana kan. Lupa gitu. Tapi kalau di sana kan buang sampah ya karena dia didenda. Tapi intinya mereka tuh mempraktekkan nilai-nilai Islam. Nah, maksud saya tadi balik lagi, kita punya kayak ini tadi kalau kita bermimpi harus bermimpi besar ya, think big gitu kan, hubungan yang bagus, kerja yang keras, semua ini nilai-nilai Islam loh, ya. Mungkin saya juga ngomong begini pun kelihatannya kayak ini sebenarnya ya sama juga lah. Jadi jangan ini disclaimer lagi, jangan dilihat dari nanti orangnya ya. Mungkin kalau itu betul ya tolong diambil aja, tapi kalau ini jangan dilihat contohnya, kan kita bisa juga saya ngomong doang gitu. Tapi intinya, ya kita bareng-bareng, internalisasi aja nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sukses. Mau kita sukses dunia, mau sukses akhirat kan dengan tadi kan, dengan ilmunya apa? Ilmu agama itu kan luas ya. Kita ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ya, yang kayak ini juga ilmu-ilmu mungkin di luar yang teknik kan ilmu-ilmu sosial itu guru-gurunya mereka kan dulu kan sama kan Ibnu Khaldun, Ibnu Batuta gitu. Saya punya bukunya juga. Saya belum tamat-tamat ya baca bukunya yang itu Ibnu Khaldun itu kan sangat canggih itu. Zaman abad pertengahan dia membuat yang kayak tadi itu teori sosial, teori ekonominya gitu kan. Nah, kita tinggal mempraktekkan. Nah, bayangin ulama-ulama dulu yang itu tuh dia tuh bukan mau ngagugulung istilahnya di pondokkan atau apa kan, memang mereka tampil gitu. Mereka tuh membuktikan gitu. Nah, kita tinggal balik. Jadi, ya memang nggak ada cara lain ya. Mau sekarang mau Gen Z mau apapun, ini kan alamnya ya. Ini kan sekarang masanya kan. Tapi yakinlah kita harus punya husnuzon sama Allah kan. Setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Zaman kami mungkin ya dulu masih fotokopi, mulai masuk ke WS, ke Lotus dan lain-lain. Zaman sekarang udah AI. Tantangannya pasti lebih banyak, tapi kemudahan pun lebih banyak. Nah, sekarang tinggal balik. Orang yang berhasilan enggak, balik lagi ke orangnya. Karena kan manusia mah tetap ada pembeda kan. Manusia itu kan ada yang kita sepertinya sampai sekarang yang tidak bisa di copy paste sama AI. Itu tuh apa? Inisiatif itu ilham gitu atau itu manusia itu nggak bisa ya. Kalau mereka kan prediktif kan karena based on algoritma ini segala macam mungkin. Tapi kalau ilham atau yang kayak gitu itu manusia memang masih di situ. Dan itu perkuat. Gitu. Salah satunya memperkuat tadi ya intuisi kita harus dilatih. Terus yang kayak tadi ya mungkin saya garis bawahi sekali lagi juga bahwa
Untuk ini tidak harus open saya semua berarti harus berhasil harus jadi wirausaha atau apa. Enggak juga. Ini kalau kita pakai hubungan kesetimbangan alam, kalau semuanya wirausaha terus yang jadi karyawannya siapa? Enggak ada juga wirausaha. Ini mirip kayak zaman dulu saya ikut MLM, ya saya ikut MLM. Zaman dulu tuh pengen sekarang tahu lah. Tapi bagus ikut MLM tuh karena kita minimal dapat buku-buku yang berkualitas ya. eh Dia bilang ini si A bisa, kalau si A bisa kita pun bisa gitu. Itu tuh enggak seperti itu. Kenapa? Ya sama sekarang. Kalau si A bisa pakai baju itu, saya pun bisa pakai. Kalau dianya misalnya badannya L, kitanya double XL, baju dia nggak masuk lah di tangan kita aja kan. Jadi istilahnya jangan pakai misalnya ukuran orang lain, pakai ukuran kita. Kalau yang kayak tadi seperti Kang Yayan kan baca buku ini apa, kita ambil insight-nya. Nanti kita tuh definisi ulang. Oh saya tuh di mana pas ininya gitu. Jadi nggak bisa juga kita telan mentah-mentah. Sama seperti kayak zaman dulu Colonel Sanders, kan dia bisa ditolak nih 1000 kali segini-segini sampai ini. Ah udah saya juga akan ngotot aja. Gimana kalau yang memang kita pakai itu gagal kan, produk gagal gitu. Contoh misalnya, kita senangnya itu apa tuh pager. Ya udah, pokoknya saya pager aja yang di ini. Sekarang orang mulai lagi internet, kan itu udah sunset teknologi. Ya jangan dipaksa juga kan. Kalau kita dalam berbisnis, misalnya ngelawan arus, ya matilah, kelindes, nggak kuat. Kan harusnya riding the wave gitu kan, ikuti alur dan lain-lain. Artinya ya kayak tadi, niatnya harus kuat, keinginannya tetap kuat, tapi fleksibel. Terus kedua, yang kayak ini, yang ada yang memang nggak bisa ditawar. Tadi satu, disiplin, terus kita rela untuk membayar harganya. Itu mah nggak bisa ditawar. Jadi nggak bilang, ya udahlah, paling ini mah udah saya bikinnya yang apa tuh, yang coding dan lain-lain gitu. Nanti kan bisa di rumah. Iya, tetap aja mereka juga begitu nanti udah ada pesanan, ya maka berlembur-lembur juga kan, kerja juga kan. Nggak bisa misalnya udah kerja seadanya, dapat duit sebanyaknya. Nggak ada yang kayak begitu. Itu mah cuma dicerita. Ya, ya itu mungkin yang ininya. Terus, apa lagi? Nah yang saya omongin, aduh udah lupa. Mungkin itu dulu, Kang ya. Makasih. Siap, Kang. Hatur nuhun. Wah, nih tadi ada satu kutipan yang nempel di saya itu eh apa ya? Baju yang dipakai orang belum tentu ukurannya sama dengan yang kita pakai gitu ya. Ya, Jadi betul Kang, memang kadang kita tuh terlalu sering melihat tolak ukur itu orang lain gitu ya. ya, Dan seringnya lihatnya ke atas gitu kadang, wah si eta betul. mah geus kieu cenah. Iya, Mau di Sunda betul, gitu ya. Udah betul. udah seperti itu, saya mah gini gitu. Hmm, Padahal mungkin bisa jadi ada juga orang yang melihat kita teh di sudut pandang yang sama juga gitu. ya, Orang lain ngeliat ke kita seperti itu gitu ya. betul. Mungkin beberapa waktu yang lalu tuh pernah ada viral orang yang apa naik apa jalan kaki ya, gambar sih, gambar orang lagi jalan kaki, dia lihat orangnya naik sepeda, dia mikir, wah kapan ya saya bisa punya sepeda. Ternyata si orang Hmm, yang naik sepeda ngeliat ke sebelahnya yang lagi naik motor gitu ya, kapan ya saya punya motor, nah gitu we ya, gitu ya, ya, beruntung ya, gitu. ya, Nah, jadi betul. memang kita nggak bisa gitu lihat itu. Cuman memang ini juga harus disikapi karena kadang ada yang seperti itu tapi malah kebablasan, Kang. Kadang ada yang mikir begini, Hmm, ketika ada yang bilang eh, apa kalau orang lain bisa, kita juga bisa gitu ya gitu. hmm, Memang hmm. betul tidak tepat, tapi kadang ada yang membahayakannya itu di apa namanya di apa istilahnya ya, di menyimpangkan gitu ya. Jadi kadang Ya. kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya gitu. Kayak gitu, gitu kan. Malah ada lagi yang lebih bahaya gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya gitu? Ah, lebih bahaya lagi gitu kan gitu. Jadi memang apa namanya, ya ini dinamika inilah ya gitu ya, zaman-zaman sekarang mah aduh luar Ya. biasa gitu. Tapi memang betul Kang, jadi saya sepakat bahwa jangan sering-sering melihat orang lain sebagai tolak ukur ya, karena Hmm. aya wae ininya lah gitu ya, Ya, prihatinnya lah ngantasnya kalau ngeliat ke orang iya, lain gitu ya, seperti itu iya, kita ya berarti titik apa ya, titik intinya ya bersyukur gitu ya Kang, seperti itu. betul. Betul. Nah, kaitan dengan bersyukur juga nih Kang, mungkin ini segmen penutup nih Kang, segmen keempat gitu ya. Pernah nggak nih Kang Dahef
ada cerita mungkin titik terendahnya Kang Dahep, apa mungkin ada gagalkah dalam bekerja atau berusaha gitu ya. Ceritanya itu Ya. seperti apa gitu ya. Hmm. Yang memang titik itu udah rendah sampai aduh orang kudu kumaha deui lah ibaratnya seperti itu ya Ya. Kang. Nah, Ya. itu seperti apa gitu mungkin bisa kalau berkenan dibagi Kang ceritanya Ya. mungkin boleh gitu ya Boleh. di sharing ke kita Ya. dan strategi bangkitnya itu kayak gimana nih Kang Dahep gitu. Ya. Boleh. Boleh. Langsung ya. Jadi Ya. eh, tiap orang beda-beda itu tadi. Tiap orang beda-beda dan gak bisa juga kita samakan. Mungkin pengalaman yang kita terima belum tentu yang lain sama. Tapi memang ada intinya. Intinya kalau saya sih baliknya lagi bahwa ajaran agama itu udah itu benar lah gitu ya. Itu 100% itu pasti itu memang datangnya dari Allah. Allah tuh yang Maha tahu yang menciptakan kita. Kita tinggal ikuti aja. Kita percayai dan kita imani dan kita laksanakan udah samina wa atona gitu. Jangan banyak ngebantah. Nah, mungkin di titik itu kenapa kita zaman dulu bukan kita sekarang kita dijajah lah. Zaman dulu kenapa Nabi para sahabat bisa mengalahkan Yahudi? Yahudi itu banyak berbantah kan. Nah, sementara sahabat didoktrinkannya kan Nabi itu samina wa ta'na aja. Kalau kamu disuruh misalnya harus begini ya begini gitu kan. Udah ikuti aja kenapa? Guidance-nya dari Allah. Udah selesai gitu. Nah, saya ngerasain memang bukan pernah sering sebenarnya. Kita tuh sering dan biasanya gini itu kan memang harus kita siapkan mentality. Saya kan mulai berwirausaha itu 2008. Jadi ya benar yang tadi Kayan, sebelum kita wirausaha tetap harus kita punya punya patokan tuh modal. Modalnya apa? Ya minimal tadi, ya kita belajar dari negara lah. Negara kita kan kalau ini pasti ditanya, kamu cadangan devisa berapa? 152 miliar dolar, setara dengan 6,2 bulan impor. Artinya apa? Kalau ada apa-apa, perang dan lain-lain dia perlu ini, dia nggak bisa kerja, negara nggak jalan, selama 6 bulan masih bisa makan, intinya gitu. Ya. Nah ini juga sama dalam kita ini, minimal kita harus punya kan itu. Kita minimal kalau kita mau berwirausaha harus ada kita pegang tabungan. Ya tadi kalaupun jeblek-jebleknya kita masih bisa cari kerja gitu kan atau apa tetap harus ada ini cadangan. Nah kita ngelakuin di awal pun udah sama begitu kita masuk ya alhamdulillah bisa karena mungkin sesuai dengan background kita dulu ya tadi kita yang kecil-kecil background kita. Tapi kalau udah dari background sebenarnya kita mau IT mau apa boleh aja yang penting kan kita tahu flow-nya ya. Kita tahu caranya ya insya Allah bisa gitu. Kita juga sekarang ada yang ngerjain yang untuk kecil-kecilan misalnya konstruksi apa ada ngecil-ngecilin yang ngerjain yang IT apa gitu ya sebenarnya sama-sama aja kan cuman yang penting flow-nya. Nah biasanya tadi ada namanya ujian kenaikan tingkat sama dan agama kita kan gitu kan orang harus diuji juga ujiannya apa biasanya kita baru mau ini tiba-tiba ditipu gitu tipunya ya habis ya terus ya dari nol lagi ya itu tadi orang itu dibilang beda ya dengan yang ini kan. Jadi orang kalau kita dalam berwirausaha atau apa itu kan kita lari maraton, bukan lari sprinter. Nah, setiap kita kali jatuh bukan dihitungnya berapa kali kita mau bangkit. Jadi orang yang gagal, katanya orang gagal itu bukan yang itu kan, yang kena gitu. Tapi orang gagal itu ya, orang yang gagal itu pada saat dia misalnya kena masalah udah berhenti nah itu gagal. Karena orang yang berhasil itu dia setiap dia kayak ini dia jatuh lagi ya bangkit lagi jatuh lagi bangkit. Saya pernah dengar kalau nggak salah apa ya brownies itu kan katanya dari pemikiran yang gagal awalnya malah jadi brownies gitu. Mungkin kalau yang ya banyak lah cerita-cerita yang akhirnya gagal di turnover malah jadi berhasil. Kalau kutipannya Agim itu kan yang sangat legend gitu kan. Kalau misalnya nasi sudah jadi bubur, ya udah bikin jadi bubur spesial kayak gitulah. Nah itu mentality itu yang harus ada. Kita juga ngalamin ya. Saya mungkin yang paling parah ya 2000 mau sebelum COVID ya. Oh setelah COVID. Kalau pas COVID-nya masih ada ini, tapi setelah COVID. Nah tadi kalau udah urusan perut, ya tadi orang itu makanya zaman Pak Harto, mungkin zaman sekarang juga sama karena dikejar swasembada pangan dulu atau apa. Orang itu kalau perutnya udah penuh, otaknya baru berpikir. Ya. Itu ininya ya. Jadi kalau perutnya kosong, otaknya juga nggak punya asupan yang ngaco lah. Nah itu kejadian kok. Kalau waktu yang kayak COVID, orang yang biasanya dia tigin karena janji lah gitu, yang ini ya pada ngemplang lah. Nipu lah hasilnya gitu. Ya bayangin ini nipu tapi harus buat dibayarin. Udah gitu nipunya kan bukan dari satu titik. Bisa dari luar, bisa dari dalam juga.
ya habis. Ini kita habis. Ya habis, gitu. Habisnya habis lah. Ya saya bilang, ya sudah, habis, balik lagi lah. Balik lagi lah kan. Terus kalau habis terus gimana kita? Ya sudah. Kalau kita menangis, emang udah kejadian, ngapain? Ya sudah, terima aja. Ya kita prepare lagi, tapi ya tadi, salah satu penolong kita, kayak tadi ya, kan Allah membenci riba, tapi menginginkan sodakoh, kan masalah gitu. Jadi kita pada saat kondisi lagi lagi susah, gitu, lagi apalagi kalau lagi susah itu sodakohnya kayaknya lebih bagus. Nah lagi gitu sodakohin aja. Itu kalau kelihatan nggak ada hubungannya ya. Memang nggak nyambung. Kita lagi perlu duit yang ada pun sedikit kita sedekahkan, itu nyambung bisanya. Tapi itu saya kalau lihat, ya kita ngerasain, alhamdulillah dari situ mulai jalan lagi. Tapi kalau saya baca ya buku yaitu Restraint for Death-nya Robert Kiyosaki atau apa, dan itu jelas itu beda agama dengan kita jauh. Kita baca juga bukunya misalnya berpikir dan berjiwa besar atau ayah yang dari Carnegie apa. Mereka semua tuh menginiin, kalau dibilang ayah kayak saya pada saat dia lagi agak kesusahan, dia datang ke gerejanya, dia kasih dolarnya ke gereja. Itu mereka gitu, karena mereka percaya berkahnya, percaya apa? Ya kalau kita mau barokah lah gitu. Padahal kita mau udah jelas 1 jadi 10 jadi ini gitu kan, di kita udah jelas. Jadi maksud saya, kalaupun kita lagi mau terpuruk, Pak, ini itu jangan lupakan. Makanya tadi saya bilang ini kan ada yang namanya orang tua asuh, apa kakak asuh itu setuju sekali. Ya saya juga kalau ini saya ikut lah, meskipun ya ini mah kita tentatif lah ya. Tapi yang kedua, nah yang ketiga mungkin ada tambahan juga. Ini juga mungkin pikiran saya pernah ngalamin kenapa itu tuh. Dulu saya sempat ceritain, sering kalau saya ceritain juga ke anak-anak, saya sering kasih tahu juga. Jadi saya bilang saya kalau nggak salah itu dulu masih jadi teknisi juga dulu kan, teknisi. Kita ada kerjaan di Bali tahun 96 atau 95 saya lupa. Itu kita dompetnya hilang, uang saya tinggal 75.000. Nah, kita sholat Jumat itu dulu salah satu yang masjid itu Masjid Sanur. Itu dari zaman dulu. Jadi di Sanur ada dia masjid di hotel, dulu mah Hotel Bali Beach, sekarang kan jadi kawasan ekonomi khusus. Sholat di situ. Itu tiba-tiba kepikiran. Nah, dompetnya hilang. Duit di sini tinggal 75. Saya bilang, iseng-iseng saya masukinnya 50.000 ke canceleng. Gitu. Kan katanya kalau dari jadi 1 diganti 10-nya. Nah, itu rada gelo kan. Maksudnya ngetes gitu. Tapi itu pun ngetes itu pun tetap kita masih punya cadangan. Kenapa? Saya kalaupun nggak jadi juga jadi 1/10 tetap duitnya keluar, toh makan dikasih dari hotel. Karena kan kita ngerjain di hotel, berarti makan dikasih dari sana, tidur juga di sana. Jadi sebenarnya kita resikonya kecil. Cuma saya iseng aja, saya masukin, udah masuk. Kita masukin berjumatan, saya masuk lagi ke ruang mesin. Itu baru masuk kok. Setengah jam kemudian datang tuh dari Jakarta, dia dari Grand Hyatt datang ke situ, terus ngobrol, tolong dong, katanya ini ada chiller di Grand Hyatt, benerin. Saya bilang dompet hilang, duit tinggal 25.000, ke taksinya juga udah kecukup. Gitu. Zaman dulu 25 masih gedenya, beda dengan sekarang. Terus dia bilang, ya udah, gua kasih 500.000. Tapi dianjuk, dia bilang gua kasih 300 atau 400, dia bilang gua kasih 400 nanti sisen Jakarta gitu. Itu kontan gitu. Aduh, saya bilang, ini saya udah ngomongnya salah lagi, ini kita ngetes, saya bilang, ya Allah, dia dengerin. Tapi artinya, itu tuh, realnya. Dan ingat, itu tuh kan, kalau kita mikirnya uang, padahal kan lebih dari itu kan. Kita kan, sedekah atau apa, itu kan bukan berbentuk itu aja kan. Kita berbentuk sedekah, misalnya ngasih 500.000, nanti ada yang mau dikasih kita, musibah yang nilainya berapa nggak jadi, kan bisa aja karena sedekah menambah bala. Nah yang ketiga itu ya saya nggak apa-apa nih mumpung ini juga ya, saya pernah ngalamin yang kejadian sama itu. Kita dari Jogja bawa mobil lewat selatan, nah kita mau ke Pangandaran. Pas subuh itu ada di salah satu, saya lupa masjidnya juga di pinggir jalan gitu. Kita masuk sholat subuh dulu, saya masukin sama, inget saya masukin duit 50.000. Nyampe ke Pangandaran, saya udah capek kan, masuk hotel ada yang bisa ini, udah Pak bisa masuk, katanya nggak usah ini, bisa masuk jam 8, jam 9 masuk, saya langsung tidur. Anak-anak saya itu kan langsung ke pantai. Saya tidur cuman baru 30 menit atau 1 jam. Bangun, mana berisik, istri saya nangis. Saya kaget, kenapa nih? Aduh, lulungu kan, kenapa? Nangis ya.
Itu cerita. Ceritanya apa? Anak saya tuh 3 main di pantai, tiba-tiba tuh ada disabut ombak. Terus yang masuk ke bawah itu udah plus 1 orang laki-laki lagi. Itu nggak tahu dari mana itu. Ada yang ininya set, ada yang bantuin. Ya mungkin ada inilah yang biasanya safeguard atau apa. Tapi ini tek ambil, terus saya bilang, oke yang nolongnya mana? Saya dengar, udah nggak ada. Ya, yang nolongnya udah nggak ada. Ya. Itu anak saya sampai sempat trauma, dia 1 tahun dia nggak berani ke pantai itu. Tapi habis itu saya cemplungin lagi ke pantai biar hilang traumanya. Ya udah ini berani lagi. Tapi maksud saya tadi sodako itu menolak bala, dan untuk orang-orang yang mau berwirausaha, saya itu rekomendasikan sodako itu teman setia kita gitu. Mau dalam keadaan baik, keadaan susah, sodako itu harus dipakainya. Ya harus dipakai. Ya memang niatnya harus lurus, tapi ya udahlah, lurus nggak lurus bengkok juga ya. Tadi kayak saya juga niatnya bengkok itu waktu yang di Bali dapat juga gitu. Cuman mungkin 110, kalau niatnya lurus mesti jadi 700 gitu ya. Tapi intinya sodako itu dipakai. Dan sodako itu kan bukan hanya dengan duit ya. Tadi kayak misalnya contoh kan insight kita di sini ada kayak siapa, Mbak Mila kan, beliau jadi guru, beliau ngasih ilmu atau apa. Itu sodakohnya malah luar biasa. Dan itu barokahnya kan kita bisa lihat ya. Kayak kita aja kan Panglima Besar Sudirman itu kan guru. Itu kan maunatnya itu yang dari itu kan luar biasa gitu. Jadi jangan sepelekan yang ini. Sodako itu kan banyak. Senyum pun bisa jadi sodako kalau kita kan. Makanya orang-orang tua kita itu mendidik kita seperti itu. Indonesia kan terkenal sebagai orang yang murah senyum kan. Meskipun sekarang mah sudah dirubah nih sama TikTok, kita jadi negara yang paling berisik, yang paling barbar kalau dalam medsos gitu kan. Mungkin itu harus dirubah lah. Itu mah bukan bagian kami lagi lah, kita kan udah generasi X ya. Ini generasi yang sekarang mungkin harus ngerubah itunya tuh. Jangan sampai jelek lah. Nah terakhir mungkin sekalian tambahin Kang Gipan ya, tadi bersodakoh itu. Yang tadi terakhir yang syukur, betulnya. Syukur itu pondasi. Karena kita kan bangun tidur pun yang pertama bangun kan langsung kita bersyukur, bangun tidurnya. Terus kita juga diinginkan kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kita ingkar, azab, perih. Apapun sebenarnya harus disyukuri. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada musibah. Yang ada tuh kita tuh dikasih berkah sama ujian, itu aja. Jadi semua disyukuri. Dengan kita dapat berkah, kita nambah. Dengan diuji, kita naik kelas. Terus apa susahnya? Nggak ada. Makanya kan orang Islam itu, kalau benar-benar Islam, orang Islam itu ajaib kan. Dia itu disyukur, dia alhamdulillah, dia kasih itu kan, innalillah, atau ini kan bersabar gitu kan. Artinya nggak ada. Makanya kalau dibilang orang Islam itu, kalau kita benar-benar ini, kita nggak punya mentality problemnya. Nggak perlu kita ada itu datang misalnya, mungkin ya tadi psikolog agak banyak liburnya nih. Kalau kita benar-benar ngajarin ini Islam kan, kita nggak pernah, nggak ada istilahnya. Oh, aduh ini pusing nih kita kan nih. Pusing apanya kan? Begitu kita ini mau naik kelas, kayak saya ditipu misalnya, atau saya misalnya kena denda pajak cok sekian M gitu atau apa. Itu kan sebenarnya kan kuliahnya kan, oh gara-gara laporannya nggak benar, gara-gara ini memang mahal biayanya. Terus ya kalau duitnya nanti ada ya udah lakuin lagi aja, apa susahnya gitu. Jadi easy going ya. Mungkin terakhir nih saya tambahin, saya suruh pernah ikut tuh yang ininya yang Andri Wongso ini, tapi ini bukan dari ini ya, dari salah satu buku. Jadi kalau dia lagi jalan, katanya dia pernah dulu ada murid, dia mau belajar ke guru, mau belajar ke sifu lah dia bilang. Dia bilang, oke, kamu belajar ke saya, jalan sekian kilo. Ini kamu bawa ini keranjang. Setiap kamu dapat batu, kamu masukin, kamu jalan. Kalau kamu sampai ke gunung itu, oke, saya terima murid. Dia hari pertama cuma jalannya 100 meter, hari kedua 200, hari ketiga 300. Nggak nyampe-nyampe. Akhirnya dibilang, guru, saya nyerah, nggak nyampe. Terus saya bilang, nah kasih, saya bilang, ya udah nih ganti keranjangnya. Udah ini pakai keranjang itu. Nyampe dia ke sana, akhirnya diterima murid. Terus dia ditanya, guru, kenapa saya diterima? Kamu tahu nggak? Yang pertama, kamu itu pakai keranjangnya itu yang rapat. Setiap kamu jalan, ketemu batu, kamu masukin. Semakin lama semakin berat. Sehingga ya memang nggak bisa jalan, kan berat itu kan. Nah kalau yang kedua, kamu sekarang dikasih keranjangnya itu yang bolong. Begitu dia masukin batu, nemu batu di depan, masukin. Begitu dia jalan, batu yang di keranjangnya jatuh. Dia ketemu batu, masuk, jatuh. Tetap aja beratnya kan nggak nambah berat. Sehingga dia nyampe ke tujuan. Nah keranjang itu ibarat hati kita. Batu itu ibarat beban, ibarat masalah. Jadi kalau kita punya masalah, jangan masalah itu terima, kita pikirkan, selesaikan, habis itu buang.
Jangan dikukut gitu. Masalah dikukut ya darah tinggi lah. Asam urat gitu kan, asam lambung. Ngapain? Udah terima ya kayak tadi kita kena tipu. Ya sudah, aku udah kena ketipu. Kan udah ketipunya juga. Ngapain dipikirin lagi? Ya jalan lagi aja. Gitu ya. Jadi mungkin itu yang membuat ya kita bisa survive. Mungkin itu aja Kang Iya. Terima kasih. Halo? Siap. Ya, atur Jelas nuhun ya? Kang Dahef. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Kedengaran, bagus, Oh bagus. ya, siap, siap. Ya, siap hatur nuhun Kang Dahef tadi sangat ini ya apa namanya dalam ya untuk terkait kisah bangkitnya gitu tadi gitu. Nah, mungkin terakhir ini ke Kang Yanyan sebelum kita tutup Kang Yanyan masih kaitan dengan kegagalan ya. Tadi mungkin Kang Dahef cerita dari sudut pandang perspektif downnya ya titik terendahnya kemudian bangkitnya itu seperti apa. Nah, sekarang mungkin saya minta insight nih mungkin barangkali Kang Yanyan pernah mengalami gitu ya. Bagaimana sih cara supaya ketika kita itu merasa gagal gitu ya, merasa ah saya ini kayaknya udah nggak ada titik balik lah, sudah nggak ada harapan gitu. Nah, bagaimana supaya eh, motivasi itu tuh tetap ada gitu. Jadi supaya visi dan tujuan kita untuk supaya bangkit itu tetap ada biarpun kondisinya udah seterpuruk banget lah gitu. Kira-kira gimana Kang? Baik, terima kasih Kang. Ya, punten ya, teman. Biasa di masjid, dalam masjid pindah keluar karena takutnya marbot beres-beres mau ini mau sholat zuhur. Teman-teman, saat saya tertarik ya, pertama-tama mungkin sedikit step belakang. Bagaimana sih kalau tahu STM? Nah, teman-teman, ini mungkin saya bangga ya. Sampai sekarang saya tuh pendidikannya STM. Jadi eh, nggak nambah kuliah lagi. Sebenarnya pengen ya, cuman istri itu sayang cinta pada saya mungkin ya. Khususnya pas saya udah bisa lah kuliah lagi apa ya, udah punya mobil gimana. Justru istri takut, takut saya tergoda lagi sama yang lain. Ya udahlah, saya juga sayang istri, jadi saya kayaknya ke kuliah gitu. Nah, teman-teman, itu job tapi benar. Nah, jadi bisa insya Allah, hanya modal STM bisa. Dan saya sampaikan untuk bekerja pun ya, bisa. Ya, saya contohkan mungkin adik saya ya, dari instrumen angkatan 18, itu hanya STM juga, tapi saya tahu persis sama S2 ya, waktu itu engineer itu S2 orang Cina lagi, dan lingkungannya Cina. Itu bisa bersaing dan dia bisa fight, karena khususnya perusahaan luar itu gak melihat ijazah. Dia mampu, ya bisa lah meeting sama orang Amerika gitu di mana gitu, menggunakan waktu. Ya, saya lihat sendiri bisa insya Allah, di mana. Nah, teman-teman, setelah itu kalau gagal ya, saya belum merasa tadi ya mengomentari sekarang Dahib itu enjoy gitu ya, bersyukur. Saya juga nikah muda dari nol banget gitu ya, gak punya apa-apa, motor butut pun gak punya gitu ya. Nah, eh, terus usaha juga sama gitu ya, modal sendiri terus jadi keberkahan. Eh, Mindset itu, saya mindset ya tadi ya berkelimpahan cukup ya, sehingga saya ambil pelajaran satu mungkin walau alam ya, ini yang tadi Kang Dayap sendirikan ya sampaikan satu kunci ya. Saya ada satu semacam program beasiswa atau program orang tua asuh, tapi ini ke saudara-saudara, kayak saya merasa dibantu oleh saudara-saudara, kakak-kakak, sana ke 10, ada 10 saudara, 9 ya, 10 saudara. Akhirnya saya buat semacam dana pendidikan gitu. Dari 1998, sebelum saya punya, ya mungkin sekarang, ini sampai sekarang terus berjalan. Dan bahkan melebar ya ke yang lainnya gitu. Berarti udah hampir 30 tahun ya, 28 tahun. Dan itu walau alam saya yakin itu satu mungkin keberkahan yang saya rasakan eh, sampai saat ini. Saya bersyukur pada Allah gitu, merasa cukup dan apa ya, merasa terus dipacu ingin lebih bermanfaat bagi orang lain gitu ya, bagi sebagai makan sebagai semakin banyak umat lah, sebagai umat. Mungkin saya itu ya, aku gagal, saya pernah gagal, mungkin ditipu pernah gitu ya. Saya dibeli 500 juta waktu itu tahun berapa, 18 17 ya. Tapi setelah saya tergabung komunitas, oh, ada yang tipunya 5 miliar. Bahkan ditipunya 1,5 triliun. Bayangin. Saya datang ke rumahnya, itu yang tipu 1,5 triliun itu, dan dia bilang, sekarang cuma 50 miliar lagi. Waduh, kaget ya. Dia ditipu 1,5 triliun, enjoy-enjoy saja gitu ya. Dan
apa ceria saja tuh. Ah, paling saya cuman ratusan juta gitu ya. Mungkin paling pol miliar gitu. Nah, teman jadi kita mungkin tadi kalau melihat itu pada yang kalau apa keberhasilan gitu ya atau kalau hal positif kita melihat ke atas sebagai inspirasi gitu. Kalau hal negatif kita melihat ke bawah yang di bawah supaya kita itu bersyukur. Itu teman-teman sebagai dari saya terakhir. Jadi insya Allah kalau untuk keberhasilan baik kerja atau berusaha saya ini yang terbukti ya bisa lah lulus STM. Bahkan banyak konglomerat itu nggak tamat SMP SMA gitu. Mungkin Mark Zuckerberg sekarang siapa tuh nggak tamat kuliah gitu ya. Ada Honda, ada siapa sekarang Bill Gates itu nggak tamat kuliah gitu. Nggak dapat tamat kuliah. Artinya sebenarnya bukannya penghalang mau kita pendidikannya tanda kutip mungkin ya kurang berkat mampunya cuma capai STM gitu ya. Ataupun kita S1 S2, S1 S2 aja banyak yang nganggur. Jadi tergantung mindset kita, tergantung kitanya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hatur nuhun Kang Yanyan tadi atas apa namanya semangatnya ya bahwa memang jangan takut gitu ya Kang ketika misalkan mungkin kita ada kendala dalam melanjutkan pendidikan mungkinnya karena satu dan lain hal selama memang kita punya semangat gitu ya kita punya ini ya bahkan di saat-saat terendah gitu apalagi tadi kan Kang Yana juga nanti juga ada Kang Dahab juga cerita ada titik terendah yang rendah banget pun selama memang kita ya bisa apa ya ikhlas mungkin ya lebih tepatnya ya, bisa ikhlas jalani semuanya yakin gitu ya gitu karena memang keyakinan ini yang memang yang membedakan mungkin ya antara kita dengan orang lain. Ketika kita mungkin nggak yakin bahkan dengan nggak yakin dengan keyakinan kita sendiri gitu ya. Padahal kan di keyakinan kita di Islam juga ya ketika tadi ya Kang Daheb sempat singgung bahwa ketika kita diuji ya kita bersabar ketika kita timpa kenikmatan kita harus bersyukur gitu tapi kita kadang ketika kondisi kayak gitu tuh ya udah gitu kalau udah drop drop aja gitu ya sebenar-benar yang memang oh udah kayak kayak nggak ada motivasi buat hidup lagi gitu nah berarti itu terbantahkan gitu ya gitu selama memang kita bisa apa namanya tetap mempertahankan tujuan kita gitu seperti itu ya baik mungkin dengan tadi apa namanya pembahasan terkait dengan kegagalan ya dan motivasi untuk bangkit itu juga menjadi topik penutup Akang Teteh semuanya dari pemateri kita ya di sesi sharing inspirasi alumni kali ini. Kami dari pengurus ucapkan terima kasih ya kepada Kang Dahev, Kang Yan selaku pemateri. Kang, terima kasih hatur nuhun pisan sudah berkenan untuk apa namanya berbagi gitu ya meskipun kondisi seaya-aya gitu ya banyak kendala teknisnya. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin bisa jadi perintis lah ya, pionir. Insya Allah mungkin agenda-agenda seperti ini kalau bisa diperbanyak, mungkin diperbanyak. Ya mungkin nggak terlalu sering lah ya kita buat berkala gitu ya. Dengan mungkin nanti pemateri-pemateri yang berbeda. Jadi kita juga bisa tahu insight-insight orang lain dengan pengalaman yang berbeda juga. Seperti itu. Atau nuhun sekali lagi Kang Yanyan, Kang Dahev ya atas insight-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin sebelum ditutup, Kang Iya, Kang Ketua, aya nu bade disanggakeun. Barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, alhamdulillah. Kita ini pas pisan dengan yang sedang dirasakan bagaimana proses shifting gitu dan pemilih etang melakukan diri di kuliah kewirausahaan langsung dengan praktisi sekalian. Alhamdulillah, subhanallah nah itu mundang ilmu nah atau non bisa anda tangannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa sharing dengan berbagai macam kalangan dan itu bisa jadi inspirasi bagi adik-adik kita untuk dari awal menata kira-kira jalur ataupun kehidupan pasca sekolah seperti apa yang akan dipilih. Jadi atau non bisa jazakallah khairan. Siap, atau nuhun Kang Iya tadi dengan ada closing statement lah ya dari Kang Iya, maka mungkin kita akhiri untuk sesi sharing inspirasi alumni kali ini. Mudah-mudahan untuk agenda kali ini bisa berlanjut mungkinnya dengan pemateri yang
lainnya gitu ya, sehingga kita bisa dapat menerima lagi insight-insight lain. Mungkin kami juga dari Ikalumni menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya pekan depan insya Allah. Malah pekan ini mungkin ya hitungannya ya ada yang Jumat atau mungkin ada yang Sabtu, nanti kita lihat sidang isbat yang selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan, amalan-amalan selama bulan Ramadan tahun ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah gitu ya, kita berharap semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon izin untuk sesi kali ini saya tutup. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Leb ya. Assalamualaikum. Semangat. Ya, matur nuhun. Assalamualaikum. Sehat. Enak. Oke.